Hadirin sekalian, siang ini kami akan melihat sejarah. Dengan bangga, saya akan mengumumkan pemenang dari Eko Integritas tahun ini. Kepada PT Teks Muda, silakan maju. Nah, selamat kepada PT Teks Muda telah memenangkan penghargaan untuk Eko Integritas tahun ini. Nah, ini berarti PT Teks Muda ini menjunjung tinggi integritas dan juga etika dalam berperusahaan. Nah, mungkin ada kata-kata dari Bu Cita? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Mungkin di sini saya akan mengucapkan rasa syukur yang begitu besar sekali karena PT Teks Muda berhasil untuk meraih penghargaan Eco Integrity Awards yang dimana menunjukkan bahwa perusahaan kami memang mengutamakan penghijauan gitu ya Bu. Dan juga saya ingin menyatakan bahwa penghargaan ini bukan hanya kepada PT Teks Muda saja tetapi ke seluruh ekosistem industri yang mengedepankan profit dan juga planet, dimana kita bisa membuktikan bahwa profit dan planet bisa berjalan beriringan seperti itu. Nah, tak terlepas juga dari tim saya yang sudah mendukung saya selama ini, ada manajer operasional Pak Adrian dan juga ada integritas auditor berintegritas kami yaitu Bu Bianca seperti itu. Aduh Eza, kenapa sih kamu belum melaporkan laporan bulanan ke sistem kementerian? Kamu kan tahu deadline-nya tinggal 2 minggu lagi. Kalau kita nggak segera mengupload, kita bisa berpotensi untuk kehilangan penghargaan itu. Saya nggak bisa melaporkannya, Bu, karena menurut peraturan pemerintah, ambang batas dari timbal pada limbah cair itu sebesar 0,1 mg per liter. Sedangkan menurut hasil uji laboratorium saya, kandungan timbal pada limbah cair kita itu 0,5 mg per liter. Itu 5 kali dari yang seharusnya, Bu. Saya nggak bisa memasukkan data tidak di bawah tanggung jawab saya. Aduh Eza, kamu ini kan seorang saintis ya. Kamu ini saya gaji untuk menjadi saintis di perusahaan ini. Ya kamu mikir dong, ya mungkin margin of error dalam percobaan kamu itu bisa aja terjadi. Mungkin aja alat yang kamu gunakan itu belum dikalibrasi ulang. Tapi saya sudah coba 3 alat yang berbeda, Bu. Tetapi semuanya menunjukkan hasil yang konsisten. Jadi ini bukan margin error, ini benar-benar faktanya, Bu. Ada yang perlu dilaporin juga sih. Jadi sistem instalasi pengolahan air limbah kita itu udah rusak sejak 2 bulan yang lalu. Nah jadi kerusakannya ada di pada filternya ya. Itu biaya perbaikan ada di angka 4,7 miliar. Dan jelas kalau kita perbaiki sekarang, ya operasional tutup dong. Kita stop operasional dan kita bakal kehilangan kontrak seragam kemarin itu senilai 80 miliar. Bapak, Ibu, tolong tenang ya. Jadi saya sudah menyiapkan solusinya. Minggu depan kami akan mulai kampanye hutan lindung buatan. Jadi rencananya itu kita bakalan siapin 10.000 bibit dan pastinya media-media bakalan lebih fokus untuk menyuruti pembibitan tanam itu dan juga senyum-senyum dari anak-anak. Dan juga citra dari perusahaan kita itu bakalan membaik. Tetapi ini bukan tentang konten Instagram Ibu Saskia. Ini tentang potensi bahwa kita bisa saja merenggut nyawa seseorang, nyawa dari masyarakat itu sendiri, Bu. Dan kita sedang membicarakan 2.300 karyawan yang gajinya itu independen dengan perusahaan kita. Bagaimana kalau misal perusahaan kita bangkrut dan kita terpaksa untuk layoff karyawan kita? Jangan berpikiran naif, Eza. Iya saya setuju dong. Maksudnya Bu Bianca, auditor kita juga udah setuju gitu untuk menyesuaikan laporannya. Ya ini cuma memilih persoalan memilih angka yang realistis gitu, bukan masalah besar. Nggak bakal membunuh siapa-siapa kayak gini. Saya dengar nama saya disebut. Saya tegaskan lagi ya, saya belum membuat keputusan apapun. Saya butuh alasan yang kuat, bukan sekedar kontrak aja. Saya nggak mau mempertaruhkan lisensi yang sudah saya bangun selama 12 tahun. Bianca, kamu pikir yang profesional cuma kamu doang? Kita semua di sini profesional. Kadang memang ada cara untuk menyajikan suatu data yang lebih menguntungkan untuk semua pihak. Menguntungkan semua pihak? Atau menguntungkan perusahaan ini aja? Lihat di luar sana dampak dari perusahaan ini. Saya butuh waktu untuk berpikir. Balas, Pri. Iya. Kan ada yang Mbak dari kabar baik. Oh iya, nggak ada yang mau dengerin kami, Mbak. Kami sudah ngelapor ke 3, ke kelurahan, ke camat, ke DLKH. Tapi katanya masih diproses. Sudah 7 bulan diproses.
Lihat Mbak, air sungainya. Tiap pagi baunya seperti bau besi bercampur dengan solar. Anak saya, Dimas, umurnya 9 tahun. Dia itu saat ini sedang demam tinggi. Dan demamnya nggak turun-turun. Kapan terakhir kali Mbak melihat adanya perubahan di sungai ini? Sekitar 8 bulan lalu lah. Ini sungainya walaupun terlihat bersih ya. Dan dulu banyak banget ikan di sini. Tapi lihat sekarang, 1 ekor pun ikan nggak ada. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini tuh mulai mati karena sungai ini tercemar. Dan yang lebih menyedihkan lagi, air yang ada di sumur kami itu tidak hanya untuk mandi, tapi juga untuk minum, Mbak. Baik Mbak, izinkan saya untuk mengambil sampel dari air ini dan mencoba untuk melakukan investigasi tentang itu. Baik Mbak, kalau hasil lab 1 botol ini sesuai dengan dugaan saya, ini bisa saja merampas piala emas mereka di Jakarta. Kami tidak butuh piala, Mbak. Yang kami butuhkan itu air kami bersih seperti semula. Oh, Nadia, Bianca, kamu ngapain di sini? Melakukan pekerjaan yang seharusnya sudah kamu lakukan sejak awal, Bianca. Mengaudit kenyataan, bukan mengaudit laporan yang sudah disesuaikan. Saya emang lagi mengecek lapangan. Ini bagian dari proses saya juga. Sendirian, tanpa koordinasi perusahaan. Berarti kamu tidak percaya dong dengan data dari dalam. Tolong kami, Mbak Auditor. Kami tidak mau santunan atau uang segala macam. Yang penting air kami bersih. Betul Bianca, kamu bisa jadi bagian dari kebohongan manajemen dan itu pilihan yang sangat mudah. Tapi kamu juga bisa jadi bagian dari solusi buat Mbak Lastri dan keluarga yang di sekitar sini. Dan semua pilihan itu ada di tangan kamu. Za, bentar dulu, kita belum selesai ngomong. Ngomong apa lagi sih, Adrian? Kan datanya udah jelas, udah nggak bisa diubah lagi. Bi coba dengerin juga sih nih, maksudnya ini bukan soal suapan suap lagi. Ini soal 2.300 karyawan yang bergantung sama pabrik kita. Yang bener aja nanti kalau kita ada perbaikan IPAL, kontrak kita hilang. Kontrak hilangnya itu semua orang itu bakal di PHK. Mereka menghidupi 2 orang lagi misalnya, hampir 8.000 orang bergantung sama kita. Siapa yang mau tanggung jawab? Itu lagi argumen. Pertanyaannya tuh bukan tentang siapa yang bakal dipecat, tapi gimana dengan nasib anak-anak yang menderita itu. Dunia tuh nggak hitam putih, boy. Dunia bisnis apalagi nggak hitam putih. Mungkin kamu sebagai ilmuwan yang lihat dunia tuh hitam putih, pasti angka 0, 1. Tapi itu nggak kayak gitu. Kita harus trade off lah. Kita harus memilih gitu, mana yang lebih baik. Bukan gitu, Adrian. Yang kamu tawarin ke kita itu adalah antara kita dipecat atau kita jadi penjahatnya. Saya juga baru bicara. Tadi saya dari lapangan dan saya lihat langsung kondisi di sana. Kondisi sungai yang kalian klaim bersih itu. Saya juga lihat Mbak Lastri, saya dengar tentang anaknya. Ya enggak, kamu kan profesional. Masa satu pun jangan kayak gitu mengubah pandanganmu secara subjektif sih? Ya lihat dong soal datanya. Subjektif. Nih, mau bahas tentang data. Kita cari. Nah, dari data lapangan saya itu menunjukkan bahwa kadar BOD itu di hilir sekitar 200% di atas yang seharusnya. Data sampelnya dia juga kalau diuji kemungkinan akan menghasilkan data yang sama, hasil yang sama. Jadi gini ya, reputasi kamu itu, reputasi Anda itu mahal. Tapi integritas saya sebagai auditor juga diuji di sini. Kalau laporan kalian sampai keluar sekarang, perusahaan ini bakal disuspend. Ya terus ya jelas kalian bakal dipecat lah. Terus karir kalian mau gimana? Gitu loh. Ini bukan soal dipecat, Adrian. Gimana kita bisa tidur nyenyak kalau misalnya kita tahu kita buat keputusan yang salah, tapi diem aja. Ini terakhir kali saya tanya ya, Eza, kamu tinggal kirim data yang udah disesuaikan gitu. Kalau nggak besok kamu nggak usah datang ke webinar lagi. Kamu juga Bianca, tinggal tanda tangan di laporan yang udah disesuaikan. Kalau nggak kita bisa nyari lah auditor yang lebih kooperatif gitu. Baik Pak, Bapak sudah membuat pilihan. Sekarang biarkan kami membuat pilihan kami sendiri. Terima kasih Bu Citra, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari hadirin? Pertanyaan untuk seluruh tim PT Tex Muda. Jika perusahaan ini memang hijau, bisakah Anda menjelaskan bahwa data satelit Sentinel-2 yang menunjukkan adanya anomali warna pada permukaan Sungai Hilir sejak 8 bulan yang lalu? Informasi itu nggak berdasar dan belum diverifikasi. Kami juga punya sertifikasi yang udah melalui auditor yang ketat, termasuk juga auditor independen Bianca. Menarik, Anda menyebut nama Bianca.
Saya memiliki pernyataan tertulis bahwa adanya tekanan dalam proses audit. Apakah Mbak Bianca bisa menjelaskan dan mengonfirmasi secara langsung tentang hal ini? Bianca, ingat apa yang kamu punya, apa yang kamu ketahui sekarang. Diem aja. Tolong biarkan saya bicara. Penghargaan itu tidak bisa membersihkan air di rumah saya. Lihat tangan saya. Lihat apa yang perusahaan ini lakukan pada kami. Keamanan, tolong keluarkan orang ini sekarang. Acara ini tertutup untuk yang tidak berkepentingan. Mereka semua berkepentingan, Bu Citra. Mereka semua lebih berkepentingan dari semua orang yang ada di ruangan ini. Mohon perhatian semuanya. Nama saya Bianca dan saya adalah auditor yang namanya disebut di piagam penghargaan kebanggaan perusahaan ini. Dan di sini saya menyatakan bahwasannya semua penghargaan, semua piagam dan piala itu adalah distorsi. Yang benar, laporan yang selama ini saya buat tidak mencerminkan kondisi lapangan sama sekali. Jika kalian ingin tahu, bukti yang sebenarnya sudah berada pada Nadia. Dan saya siap menghadapi konsekuensi dari pernyataan saya. Kami dari Kabar Bumi siap mempublikasikan lebih lanjut bukti malam ini juga. Dan investigasi sudah kita kirimkan kepada Kementerian LHK, BPKP, dan Komnas HAM. Etika terlihat dari pilihan yang kita ambil saat tidak ada yang melihat. Karena integritas bukan sekadar kata, tetapi keberanian untuk tetap melakukan yang benar.